Hai guys, dalam rangka 1 tahun aktif mengyusup, akhirnya for the first time in forever, saya mau nge-review Gunpla skala 1:100. Weh, hore, selamat, omedeto. Enggak kok, ini videonya bukan dalam rangka apa-apa, pengen aja ngebahas ini. Yes, ini 1:100 Furumekanikusu Gandamu Eariaru, harganya 3.800 yen yang rilis di tahun 2023. Sorry, langsung to the point aja nggak pakai bridging. Sebenarnya impression saya ke Full Mechanics Aerial ini kurang bagus dan saya tidak merekomendasikan Gunpla ini buat kalian. Sebelumnya, buat kalian yang merasa kayak, ini Gunpla-nya bagus-bagus aja, kualitas detailnya setara MG, artikulasinya luas. Udah ya, stop. Jangan lanjutin nonton video ini. Siapa tahu saya bisa merusak kesenangan kalian. As always, ini in-depth review, bukan review jujur. Jadi saya mau ngejelasin Favifu was-was-wasnya kenapa sih saya tidak merekomendasikan Gunpla ini. Jadi, Full Mechanics tuh kalau di Gunpla bisa dibilang rebranding dari lini 1:100 mulai dari Iron Blooded Orphan Season 2. Yang seterusnya dilanjutin lagi ada Forbidden Raider, Calamity, Aerial. Boleh dong kalau bilang lini ini tuh khusus 1:100 non-Universal Century. Tapi apakah nggak akan ada seri UC yang jadi Full Mechanics? Nggak tahu ya, nggak ada brandingannya juga kalau ini tuh khusus buat alternate universe. Tapi yang lebih ditekankan tuh adalah Gunpla yang punya mechanical detail berlevel tinggi dan mudah dirakit. Ya, kalau G-Quarks di-announce jadi 1:100 mungkin bakal masuk Full Mechanics sih. Itu UC kan? Nah, sayangnya mechanical detail Aerial ini tidak se-full mechanics itu. Kalau dilihat ke belakang, mulai dari Iron Blooded Orphans, bolehlah tuh dibilang full mechanic. Soalnya kan itu Gunpla full inner frame. Armornya bisa dibongkar pasang, mechanical detailnya juga nggak polos banget. Ada piston, ada perkabelan. Tiba-tiba, di tahun 2020-an, full mechanics ini dilanjutin lagi ke seri Seed mulai dari Calamity. Mechanical detailnya tuh bagus, parah, jauh banget kualitasnya sama MG seri Seed versi remaster. Mulai dari G80 series, ZGMF series. Ya itu yang udah sering saya ceritain, MG Circa 2010-an ke atas tuh ya detailnya polosan banget. Ini coba saya liatin dulu ya detailnya sebagus apa. Kayak Calamity nih, di bagian backpacknya tuh kan ada kabel, terus ada kayak buletan gede-gede, ada heatsinknya. Coba lihat ke armor di bawah waistnya. Tuh, beda jauh kan kualitas detailnya. Lebih kerasa permesinannya kan. Terus coba nih lihat di bagian bahu juga sama, ada kabel, ada heatsink, terus ada mechanical detail yang kecil-kecil kayak gitu. Thrusternya juga oke banget. Di rilisan berikutnya, Raider juga masih konsisten. Mechanical detailnya bagus. Kalian bisa lihat tuh, ada detail yang tersembunyi di bagian artikulasi lututnya pas dia mau berubah jadi mode mobile armor. Terus bagian thrusternya juga detailnya pakai 2 parts, merah sama hitam. Padahal mah biasanya ya, parts thruster kayak gini tuh ya cuma satu warna aja, merah doang misalnya. Coba ya, kalian rasa-rasain dulu nih, vibes-nya mechanical detail Raider sama Calamity kira-kira sama nggak? Bisa dibilang full lah ya, beneran mengekspos yang tadi saya bilang ke mesin-mesinannya itu. Ketika ekspektasi kalian ke Full Mechanics udah naik banget nih gara-gara Calamity sama Raider, dikasih Aerial tuh kayak aduh melempem banget hasilnya. Kalau mau ngomongin review yang basic banget nih ya, Aerial tuh bagus, kualitasnya setara MG kesekarangan. Mau dari detail, artikulasi, proporsi. Tapi kalau mau ngomongin Full Mechanics yang punya klaimnya sendiri, enggak, ini siapa tahu kalian wah, Marapoles bias karena dia si paling mechanical detail. Iya, saya suka banget sama mechanical detail. Tapi ini literally ditulis di boxnya nih. Saya coba bacain lagi ya. Features a high level of mechanical detail. Nah, pertanyaannya, charm per mesin-mesinannya Aerial ini tuh ada di mana sih? Kalau nonton animenya, pasti kalian tahu lah ya, mesin-mesinannya tuh ada di teknologi permate-nya. Gimmicknya sih terlihat oke ya, shell part-nya dikasih coatingan warna merah, terus dilapisin clear part warna hitam, biar kelihatan lebih menyala katanya. Tapi sumpah, ini tuh tidak meninggalkan kesan apa-apa, malah kalau boleh protes nih ya, kenapa si part-nya tuh harus pakai coatingan gitu, yang mana harganya jadi lebih mahal? Coba kalau misalnya pakai part clear biasa nih ya, di bawahnya kasih stiker silver, kayaknya sama-sama bisa nyala-nyala kayak gitu juga deh. Ini tuh ya bahasanya udah lama banget dari saya niktok di tahun 2023. Noh, lihat di tahun 2025 kalian dikasih apa? MGSD Aerial yang shell partnya itu cuma pakai part plastik biasa. Coba lihat dari CG rendernya ini. Bagus nggak? Bagus-bagus aja. Nggak ngaruh apa-apa kan? Mechanical detail yang paling mending dari Full Mechanics Aerial ini cuma bagian kabel yang ada di belakang lututnya. Jadi mesh pipe-nya ini udah pakai moldingan plastik, udah nggak pakai kabel nilon kayak biasa. Cakep kok, cakep, meskipun masih ada bekas moldingan. Terus dikasih detail daleman armor juga, iya oke lah. Meskipun
Meskipun emang konsepnya tuh Aerial sama Series C tadi nggak sama. Kalau yang Series C tadi kan lebih ke mesin-mesinan, yang ini lebih simple, mungkin kayak cuma dikasih dalaman rangka doang. Understandable, tapi yang kayak ginian tuh bare minimum banget lah. Yang paling lucu buat saya ini nih, jadi kan di bagian keteknya si Aerial tuh harusnya nih ya, ini tuh ada kabel. Tuh, kelihatan kan ini siluetnya kabel banget. Tapi kalau dilihat dari sisi sebelah sininya, wah mau. Kenapa disambungin kayak gini? Kenapa nggak dibikin detail kabel aja? Jadi, sorry banget. Mana high level of mechanical detail yang kau janjikan itu? Ini mah, sorry banget. Basic banget bentukannya tuh. Iya bener, ada detail sebadan-badannya. Contohnya kayak di bagian backpack, terus di bagian ini frame lengan, di bagian bawah kaki nih, even sampai gun bitnya. Tapi sorry banget, ini basic banget. Terus kan gun bitnya juga masih pakai frame gitu ya, nggak bisa nyolok-nyolok langsung buat dijadiin shield. Itu juga understandable. Mungkin solusi beban yang berat dan potensi gampang merudulnya belum ketemu aja. Ini kelihatannya buat kalian sepele, tapi buat saya ini sorry banget tidak bisa ditolerir. Kayak kenapa ada bolongan di sebelah sininya nih, mechanical detailnya high level banget. Ya kalau boleh protes lagi sih, kenapa si gun bit ini tuh nggak dikasih inner warna abu? Ya kalau detailnya kayak ginian mah setara HG aja. Terus ini juga saya nggak ngerti, di bagian lututnya tuh kan ada sliding armor mechanism yang nggak ngerti ini maksudnya apa, kelihatan mekanikal juga enggak. Dan kalau misalnya si bagian ini nggak gerak juga nggak ngaruh. Di bagian punggungnya sedikit oke nih, ada detail kayak backbone. Cuma aduh, ini kalau boleh protes lagi nih ya, tuh dalamannya kopong, kayak why nggak diisi sesuatu dulu gitu. Terus di bagian backbone-nya ini juga jadi terlihat tidak mekanikal karena joinnya cuma ada satu sisi. Buat artikulasi full mechanics Aerial yang tadi saya bilang, iya boleh lah, bagus, setara sama MG kesekarangan. Artikulasi bahunya bisa ditarik mampus biar nanti kalau misalnya mau digerakin ke atas, ke bawah, atau ke depan belakang tuh jadi lebih luas. Bentuk artikulasinya juga oke lah, strukturnya tuh udah nggak kelihatan kayak mainan lah, keren. Yang menarik ada di artikulasi bagian sikunya. Jadi kalau misalnya ditekuk ke sebelah sini doang, itu tuh cuma 90 derajat karena kehalang sama bagian armornya. Tapi ini bisa diputer. Jadi join satu lagi tuh ada di bagian abu bawah sikunya yang bisa bikin nekuk mampus sampai kayak gini. Lucu aja, tipe join kayak gini tuh jadi bikin si siluet tangannya mirip kayak Gundam awal-awal tahun 80-an yang artikulasi sikunya tuh nggak satu arah tapi punya dua miring ke samping. Buat kakinya standar lah, bisa hampir split, terus lututnya juga bisa nekuk ke belakang karena ada double join. Yang saya suka, waktu mainin kakinya tuh ada feel sturdy, keras, berat ala-ala MG gitu. Dan spesialnya, ujung kaki Aerial ini bisa nekuk buat certain pose yang kalian udah tahu lah ya di episode 1 kayak gimana. Buat artikulasi torso, bolehlah Aerial yang menang. Cuma pertanyaannya, emang ada pose Aerial yang sampai bengkok-bengkok encok kayak gini? Kayaknya enggak deh. Struktur perakitannya sih sudah sangat amat oke, tidak meninggalkan sim line, jadi udah dikasih garis separasi kayak gini. Part separation, color separation, itu juga udah bagus banget, terutama di bagian paha sama bagian kepala ini kelihatan banget lah. Kelihatan gak sih? Garis sambungnya tuh sudah didesain biar tidak kelihatan sim line-nya, jadi kayak set. Tuh, keren, respect. Even part Falcon yang warna abunya aja itu part terpisah sendiri. Di seri Witch from Mercury, ada dua adegan yang masih bikin saya belum bisa move on sampai sekarang. Yang pertama, waktu Aerialnya lagi terbang-terbang di MV Ysobi, anjir itu kayak, hati saya sangat terenyuh. Kedua, waktu Art House bikin iklan Gandamu yang modelnya Aerial sama Suleta, terus dieditnya pakai green screen. Nggak rapi banget itu ngetrimnya, masih ada warna ijo-ijo. Tahu kan? Yang Toberu, Odoreru, Aeriaru. Buat kalian mungkin ini sepele banget, tapi buat saya ini, ini kayak sebuah poin yang sangat miss banget. Jadi kan full mechanic Aerial ini tuh dikasih optional hand ya. Pertama trigger hand, tangan ngepal, tangan ngebuka buat megang beam saber, sama open hand. Tapi open handnya kenapa cuma dikasih satu? Enggak, sebelum open hand saya mau bahas ini dulu nih. Kenapa Marapolis protes-protes tentang part yang letoy? Bro, anjing maksudnya ini tuh biasanya ya, di bagian tangan sini tuh dikasih colokan. Kenapa nggak ada ini? Jadi ngegrip rifle-nya tuh ya pakai keyakinan aja, nggak saklek fix gitu. Kalau ditanya ganggu atau enggak mah kayak ginian tuh ganggu banget. Tapi yang lebih ganggunya lagi tuh itu fitur colokan yang diilanginnya. Kenapa nggak ada? Terus karena open handnya cuma dikasih tangan kiri, trigger handnya ya bolehlah agak dipaksain buat jadi open hand meskipun 3 jari di bawahnya agak nganu itu posenya. Ya sayangnya jadi tidak bisa pose itu aja. Toberu, Adoreru, Aeriaru. Tuh kan telunjuk Aerialnya tuh jadi kelihatan kayak steaming. Even worse buat saya sih jadi nggak bisa pose terbang ala-ala MV Ysobi. Aduh ini tuh anti klimaks banget. Udah seneng kan punya the bigger the better Aerial, tapi ya gitulah.
Ya, it's okay, not okay lah, si trigger handnya masih bisa ketutupan kalau misalnya ngambil angle-nya bener ya kayak gini. Nanggung banget, apa susahnya sih ngasih open hand satu lagi aja tangan kanan itu biar lebih bisa banyak pose ikonik. Buat mekanisme gunbeat hampir sama kayak HG-nya. Ya meskipun masih pakai support part yang pakai penopang kayak gitu, itu sangat amat diwajarkan kok. Tapi emang akan lebih excited kalau kita bisa pasang gunbeat-nya tanpa pakai part tambahan. Ini bisa dipecah jadi 11 gunbeat yang kalau di animenya bisa ketawa-ketawa. Yang belum nonton Witch from Mercury, cepat nonton dulu mumpung masih ada di YouTube. Meskipun kelihatannya kayak, pasang gunbeat doang, apa sih problemnya? Ada banget. Masalahnya ini tuh problem yang nggak ada di HG-nya dan kenapa di Full Mechanics ini jadi ada. Jadi, gunbeat yang dipasang di bagian belakang aerial tuh colokannya gimana ya bentuknya? Kecil dan miring, jadi nggak terlalu solid sampai nusuk ke dalam banget nih. Tuh, copot kan? Enggak, itu tuh bukan sengaja dicopot-copotin cari kekurangan gitu. Emang apa adanya kayak gitu. Itu juga kayak menyebalkan banget, kayak kenapa colokannya nggak dipanjangin dikit atau ada locking mechanism? Kan katanya full mechanics. Kalau full mechanics Calamity sama Raider nggak sebagus itu, kayaknya saya nggak akan bahas aerial segininya deh. Satu lah poin plusnya buat kalian sih paling proporsional. Jadi proporsi aerial tuh kan emang bantet gede gitu bagian torsonya. Artikulasi torsonya ini bisa dinaikin sedikit, jadi bikin aerial lebih jenjang ke atas badannya. Yoi, si paling proporsional kan, tanpa harus pakai tambahan part apapun. Dan bisa dibilang proporsi full mechanics aerial ini mengikuti selera pasar yang pengen aerial bentukannya lebih maskulin. Padahal sepenglihatan saya, desain aerial ini tuh feminim banget, terutama kan pahanya yang gede, dada torsonya juga yang gede dan bantet. Matanya juga ini dikecilin, kalau aslinya tuh kan gede banget belok ya. Gimmick gunbeatnya sama kayak versi HG, nothing special, bisa ditempelin ke rifle kayak gini juga. Tapi kalau boleh komen, ya yang tadi saya bilang, kenapa sih gunbeat ini tuh nggak dikasih inner dalaman warna abu, padahal kalau pas lagi pose rifle kayak gini tuh bakal kelihatan lebih powerful kalau ada detail-detail di bawah gunbeatnya. Kelihatan kan nih, rifle-nya goyang-goyang sama gunbeat di belakangnya juga copot. Efek beam blade dari 1/100 aerial ini keren lah, panjang, lebih kelihatan powerful dibanding HG-nya. Detail dan bentuknya juga lebih sharp. Sebenarnya kalau mau bahas beam efeknya aerial, di Gunpla tuh tidak lore akurat. Kalau di animenya, yoi. Nggak bener, jadi di animenya tuh ada dua tipe. Regulasi sekolah yang beamnya tuh lebih kecil lah outputnya, itu warnanya hijau. Dan aerial tuh selalu pakai warna hijau karena masih di dalam sekolah. Kalau yang biru ini buat berantem beneran alias real combat. Ini tuh harusnya pose waktu gunbeatnya lagi deploy. Tapi saya malas beli stand base-nya. Ntar kalau misalnya sempet, saya bikin deh efek stand base-nya. Aku bikin tutorialnya dari runner bekas. Rack beam sabernya anime akurat nih. Bisa maju ke depan, terus diambil sama aerial. Shung. Duel. Ready diadu sama Guels di Lanza. Jujur ini kasihan sih full mechanics aerial tuh nggak ada teman sama sekali. Dia beneran satu-satunya 1/100 yang dirilis dari seri Witch from Mercury. Bahkan tokoh lain event kayak Aerial Rebuild atau Caliban sampai sekarang belum ada hilalnya buat jadi 1/100. Ya, saya sih udah nggak ngarep ya. Emang udah bukan zamannya 1/100 lagi mungkin. Dan ini dia, as always, kalau punya aerial, pose paling toewewewe di episode 1, Hanamu Kosang. Keren ya, 1/100 ini karena the bigger the better, jadi meskipun cuma adegan kneeling kayak gini, lebih kerasa kayak impact. Wow, realismenya tuh kelihatan ketimbang HG-nya. Dan ini tadi artikulasi kaki yang dedicated buat pose ini nih. Yoi, jadi bisa kneeling dengan sempurna. Ini bagus banget sih buat di display sumpah. Atau bikin diorama juga cocok banget. Jadi apakah full mechanics aerial ini bagus atau enggak, worth atau enggak? Ya bagus-bagus aja, worth aja. Selama kalian emang sabrut banget pengen 1/100 aerial yang ukurannya lebih gede di saat itu juga. Dan kalian punya rupiah yang banyak banget, uang dingin lah, nganggur gitu. Dan kalian bisa jajanin apa aja ya, terserah lah itu mah duit-duit kalian. Soalnya kan since day one 1/100 full mechanics aerial ini harganya kurang oke ya di sini. Kalau kalian nemu 700, even 600 ribuan juga sorry banget, kayak buat apa beli mainan kayak gini. Masih banyak kok gunplay yang lebih bagus. Pokoknya nggak full mechanics aerial aja. Friendly reminder, saya tidak menormalisasi, merekomendasikan, dan mensupport mainan bajakan. Udah saatnya lah kalian lebih dewasa, melek tentang intellectual property, lebih respect terhadap original kreator, dengan menghargai setiap proses kreatif yang terjadi sampai muncul sebuah barang yang sekarang kalian suka nih, mungkin Gundam kan. On a serious note, Favivu Wasweso saya ini bisa banget dijadiin acuan buat kalian yang mau mengimprove full mechanics aerial ini, terutama di bagian mechanical detailnya, atau gimmick-gimmicknya, atau part-part yang kurang buat bikin pose ikonik. Salah satu keseruan menggundam kan harusnya emang bikin gunpla yang identik dengan apa yang kalian pengen.
Singkatnya, ungkapan Sundanis yang tepat untuk menggambarkan aerial ini adalah kurang full mekaniknya. Tapi kalau kalian emang pengen banget sih, ya udah, boleh. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.